Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang pengusaha sukses dengan sambal bakar Indonesianya dan juga seorang content creator. Ini dia Richard Theodore. Di sini, gue belajar banyak dari seorang Richard yang baru berumur 29 tahun tapi sudah jadi miliarder. Dari tentang pentingnya berinovasi dan bermotivasi supaya berani untuk berubah sampai respon ketika dia ditipu sampai kehilangan 7 miliar rupiah. Kenapa Tuhan membiarkan dia menemui tantangan tersebut? Dan kenapa juga Tuhan memberikan dia kesuksesan dan ketenaran? Sampai dia membuat rumah makan gratis. Dengan slogan, hari ini diberkati, besok memberkati. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita, dukung kita. Kalau misalnya di hati kalian tergerak untuk mendukung kita, gampang aja. Ada 3 cara. Yang pertama tinggal klik tombol subscribe yang ada di situ. Atau kalian bisa memberikan super thanks, right? Dan yang pastinya kalau kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, langsung aja di sini ada QR code yang akan membawa kalian ke online shop kita. Dan di situ kalian bisa membeli merchandise dari kita. Dan jangan lupa kalau misalnya udah beli, difoto dengan gaya-gayaan dan tag kita juga di @danielmananta_network. Anyway, sekarang kita udah ada seorang tetangga yang sangat spesial banget. Ini dia Richard Theodore, bro. Hai bro Daniel. Thank you so much for making it. Gue yang thank you udah diundang. Gue seneng banget lu bisa waktunya karena gue tahu sesibuk apa bilangnya apa ya? You're a social entrepreneur atau what can we call you gitu? Are you an entrepreneur? Gue lebih seneng disebut pengusaha sih sebenarnya. Entrepreneur berarti ya, pengusaha ya? Entrepreneur aja lah ya. Oke. Tapi biarpun ada rumah makan gratis tapi tetap aja lo itu pengusaha gitu. Betul. Jadi yang di highlight pengusahanya lah. Oke, bukan si social entrepreneurnya gitu. Iya sosial gak perlu di highlight lah ya. Yang penting pengusahanya aja sih. That's amazing, I love it. Bro, I wanna get to know you better. Beneran, gue gak tau kenapa gue kayak excited banget untuk kenal lu lebih dekat lagi gitu. Gue pengen tahu dong kayak masa kecil lu seperti apa. Lu tumbuh di Jakarta atau gimana? Lu anak keempat dari 5 bersaudara kalau gak salah ya? Iya benar, anak keempat dari 5 saudara. Right. Ya kan? Sebenarnya gue tinggal di Tangerang sih. Okay. Sampai hari ini juga masih di Tangerang. Alright. Lebih tepatnya di Karawaci atau di BSD lah. Right. Jadi seputaran sana lah tinggalnya gitu. Dan dari kecil sebenarnya nggak ada yang spesial. Gue lahir dari ibu rumah tangga. Mama gue full nggak pernah kerja. Oke. Papa full karyawan swasta. Dulu kerja di PT Mulia Keramik. Jadi as a manager lah. Tapi sudah lah 2015 papa pensiun lah. Oke. Jadi udah cukup lama mereka banget. berdua Chinese ya? Mama yang non Chinese, papa yang agak Chinese. Oke. Jadi papa yang mungkin gen putihnya nular dikit lah ya. Jadi arah ke Chinese. Tapi nggak sipit matanya gitu. Right. Oke, dan soalnya gini, gue penasaran kalau misalnya seorang Chinese itu kan kayaknya mikirnya itu dagang gitu. Sebagai pengusaha kayak lo gitu kan. Bukan kerja sama orang, tapi papa bisa setia pensiun sampai 2015 baru pensiun gitu ya. Kerja sama orang jadi karyawan swasta. Itu berbeda sih. Beliau sendiri sebenarnya pengen gak sih punya usaha sendiri? Dia itu sebenarnya dulu punya usaha, tapi nggak sustain lah. Oke. Jadi usahanya ada usaha di kios ya, bukan usaha yang gede banget atau pabrik gitu lah. Yeah. Di kios jualan ayam bakar dulu. Zaman 2000 waktu gue masih SMP pak, papa jualan di kios-kios. Terus papa pernah usaha percetakan juga, tapi memang nggak sustain lah. Karena banyak faktor lah. Akhirnya dia putusin untuk balik lagi ke profesional. Dan gue juga pernah profesional pak. 2019 tuh gue masih kerja di PT Kawan Lama Group S1R. Oh iya. Di Kawan Lama. Gue jaga toko pak dulu 2019. Di S1R ya lu jaga toko? Iya. Yang di Puri Indah. Right. Ya Kawan Lama Group Pak Kuncoro lah. Ya. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi gue juga belajar banyak dari profesional gitu lah. 2018 gue juga masih profesional pak. Jadi darah bokap tuh masih kental banget lah. Profesional gue juga jadi profesional gitu. Gue 2018 jadi restoran manager pak. Di Cubic masih ada pak restorannya, Penang Restoran sampai hari ini. Di restoran Cubic. Ya di Cubic. Okay. Jadi Cubic itu nama salah satu mall di. Yang di BSD kan? Yang di BSD. Ya. Di sananya tuh ada restoran. Oke. Namanya restoran Penang lah. Oh iya. Gue pernah kerja di sana juga gitu. Gokil. Sampai sekarang masih ada restorannya. Dan lu di situ di restoran kerjanya apa? Kebetulan karena
cukup inilah meyakinkan ownernya untuk public speaking dan sebagainya. Gue sebagai restoran manager waktu itu. Wow. Sebelumnya nggak punya pengalaman di restoran padahal. Sekolahnya kuliner. Oke. Kan gue SMK-nya kuliner Pak. Oke. Pernah ambil short class di Malaysia tentang kuliner. Right. Jadi dikasih kepercayaan. Right. So, lu sendiri sebenarnya waktu kecil tuh cita-citanya apa sih? Nah, kalau ditanya cita-citanya, gue nerusin cita-citanya bokap gue. Kan banyak banget tuh anak yang nerusin cita-cita bokap gue kan. Dan gak salah juga. Dan kalau dipaksa baru itu salah kan. Nah, gue itu dulu cita-citanya jadinya atlet badminton Pak. Gue tuh lumayan cukup proper loh Pak main badminton. Wow. Karena gue pernah masuk nasional lah. Wow. Tapi problemnya adalah umurnya terlalu tua. Karena kan untuk jadi atlet butuh spare umur lah. Misalkan di umur 17 tahun atau misalkan 15 tahun dia harus masuk pelatnas dan sebagainya. Dan yang terakhir gue berhenti main badminton karena cedera. Berhenti untuk jadi profesional ya. Jadi waktu SMA lah gue mulai berhenti. Gitu. Nah cita-cita itu dari bokap gue sebenarnya. Jadi dia pengen punya anak, jadi atlet badminton dan sebagainya. Gue jadi atlet badminton Pak. Tapi at the end gue gak bisa nyampein. Sejak umur berapa lu latihan badminton? Dari terus? SD Pak, SD. Wow. SD kelas 2, kelas 1 lah. Wow, oke. Dan kalau jadi atlet kan kalau nomor sekian lah. Betul. Yang penting latihan gitu. Betul. Tapi memang bettingnya ya, atau misalkan taruhannya resikonya lah ya, terlalu besar gitu loh. Betul. Jadi ya harus mutusin, jangan sampai nanti udah SMA atau udah kuliah masih tetap jadi atlet, tapi atletnya gak nyampe nasional gitu loh. Betul. Banyak atlet nasional juga yang kadang-kadang karena dia gak fokus untuk bangun karirnya selain badminton, at the end kesusahan tuh. Di last tracknya lah, di akhir-akhir gitu sih. Jadi waktu gue SMA gue mutusin ya udahlah jadi pengusaha aja gitu. Tapi karena jadi pengusaha itu gak gampang, gue coba jadi profesional. Jadi kalau orang bilang gue ini banyak duit dari family, gak juga sebenarnya. Tapi ya bokap nyokap gak kesusahan, bukan orang yang susah gitu lah. Tapi gue struggle benar-benar dari bawah gitu. Gue selalu percaya ya bahwa gue itu waktu tahun 2015 baca sebuah artikel kenapa CEO sukses di dunia ini suka lari maraton. Dan itu yang membuat gue jadi suka lari maraton juga gitu. Karena untuk lari maraton itu lo harus mempunyai gaya hidup sama seperti seorang atlet. Nah, gue percaya ketika lo waktu kecil benar-benar mempunyai fokus untuk jadi pemain bulu tangkis profesional gitu, atlet gitu ya, untuk ke national team, lo punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sampai hari ini itu masih lu pegang. Kalau misalnya lu pikir-pikirin gitu ya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu yang menentukan kedisiplinan lo dan sampai akhirnya bisa membuat lo sampai sukses sekarang ini. Nah, gue gak tau, what do you think? Is that a true thing atau sebenarnya itu cuma mitos? Mungkin ada relate sedikit ya, karena mungkin secara prinsipnya biasanya kan orang wah sudah disiplin nih dari kecil kan, atlet. Jadi pas dia jadi profesional kayak gue misalkan sekarang jadi CEO dan foundernya Sambal Bakar Indonesia. Kita udah mempekerjakan lebih dari 1.600 karyawan lah sampai saat ini. Wow. Jadi disiplin tuh gimana cara nge-treatment karyawan misalkan, atau misalkan bangun deh. Dari bangun nih misalkan kita mau even bangun siang pun atau bangun pagi pun ya kan kita sudah punya schedule yang jelas nih kita pengen ngapain gitu. Karena dari kecil atlet kan disiplin banget Pak. Betul. Dia pagi mau ngapain, makan apa, istirahatnya kapan, main lagi kapan, latihan lagi kapan dan sebagainya. Itu mungkin ada relate ya. Tapi mungkin gak tahu ya, itu kan yang gue alamin. Orang banyak juga gak tahu apakah itu relate apa enggak gitu. Karena setelah gue sendiri juga akhirnya jadi marathoner gitu ya. Emang lu kalau misalnya mau lari maraton itu gak bisa kayak oke, besok gue mau lari 42 kilo, gak bisa gitu. Kemarin di Singapura ikut dong berarti? Gue ikut yang di London. Oh yang di London. Jadi ketika lu mau lari maraton, lu harus latihan selama 4 bulan. Dan 4 bulan itu banyak banget pengorbanan gitu. Lu gak bisa tidur malam lagi, betul. Lu harus bangun pagi gitu. Lu ketika bangun pagi pun juga lu bangunnya jam 4 pagi gitu, lebih awal daripada orang kebanyakan gitu, lebih awal daripada yang sholat subuh malahan kayaknya gitu kan. Jadi jam 3.45 lu udah bangun karena jam 4 pagi itu jalanan Jakarta masih sepi. Betul. Di situ lu bisa lari tuh sama sejam 2 jam. Kalau misalnya udah naik
sedikit, wah gila, pertama polusinya udah kemana-mana dan panas juga. Betul, betul. Nah dan mobilnya juga nyerempet gitu. Jadi I think itu yang akhirnya membuat gue mempunyai kedisiplinan yang akhirnya diterapin ke dunia bisnis juga sih. So hal-hal seperti itu sih, gak tau deh kalau misalnya lu sendiri, gue selalu percaya gitu ya, ketika kita ngelihat seorang sukses, gue pengen tahu kebiasaannya dia tiap harinya itu seperti apa gitu. Ketika kita ngikutin kebiasaannya, kemungkinan kita bisa sukses kayak dia juga, kayak gitu. Kebiasaan lu tiap hari itu seperti apa bro? Kalau gue, gak tahu ya, ini hal yang bagus apa buruk ya. Oke. Kalau gue selalu kerja malam sampai subuh sih Pak. Oke. Emang ada beberapa orang yang baru bisa mikir dan aktif malam sampai subuh. Ya. Jadi pas silent situation lah. Jadi pas situasinya sunyi, ya kan, tenang, ya kan. Gue baru bisa mikir tuh. Makanya kalau lu ditanya gue tidur jam berapa, pasti di atas jam 1, jam 2 lah. Tapi bangunnya jam 9 lah. Iya, tetap 8 jam tidur ya gitu kan. Tetap 8 jam. Iya. Jadi gak nyiksa diri juga, gue gak bangun jam 7, jam 6. Iya. Karena anak-anak kantor kan baru aktif masuk kantor itu jam 9, setengah 9 gitu. Iya. Jam 7 ya waktu gue istirahat gitu loh. Iya. Paling jam 9 baru berangkat ke kantor gitu. Tapi gue selalu tidur tuh di atas jam 1, jam 2 sih. Karena itu waktu gue kerja itu. Iya. Kadang-kadang gue kirim misalkan, konten gue kan VO kan, voice over kan. Gue kirim voice over gue malam-malam. Atau gue kirim storyline gue malam-malam. Jadi waktu tenang lah, tapi nggak tahu ya itu bagus apa enggak. Tapi kalau menurut gue ya, karena gue belum nikah, ya kan masih single, terus juga belum punya tanggungan yang cukup besar lah ya, dan masih muda misalkan, ya udahlah, coba gue paksain kerja situasi dari malam ke subuh gitu. Tapi nggak tahu itu baik apa enggak gitu. Right. Sebenarnya bukannya baik atau enggak ya, sebenarnya itu sah-sah aja gitu menurut gue. Jadi gue baca buku Why We Sleep, itu yang nulis Matthew Walker, dan dia bilang emang ada orang yang kayak gue gitu ya, bangun jam 4 pagi, abis itu bisa tidur jam 8, jam 9 gitu gue bisa tidur. Ada orang yang normal jam 10 sampai jam 11, abis itu bangunnya jam 6, jam 7. Ada orang yang baru bisa tidur jam 2, jam 3. Nah abis itu ditanya, kenapa emangnya bisa seperti itu? Dia bilang kayaknya zaman dulu kita itu kan kalau tidur itu ngumpul. Betul, betul. Ngumpul dengan tengah api unggun. Zaman-zaman caveman ya, waktu kita masih jadi manusia goa gitu misalnya. Jadi jadi kita itu kalau misalnya lagi tidur itu sangat bilangnya tuh bahaya banget, bisa dimakan sama binatang buas atau apa. Kalau nggak ada yang jaga itu bahaya banget. Makanya kayaknya Tuhan itu memberikan beberapa orang itu beda-beda. Dia tidur, misalnya gue tidur jam 8, habis itu bangun jam 4 pagi. Ada yang tidur jam 10, bangun jam 6. Ada yang tidur jam 2, bangun jam 9 atau jam 10. Itu artinya waktu benar-benar vulnerable-nya manusia yang komunal lagi tidur itu cuma dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Karena gak ada semuanya lagi pada tidur tuh. Gitu. Supaya apa? Mereka bisa ngelindungin diri mereka sendiri. Ngerti gak sih? Jadi dan bahkan dia bilang sayangnya orang-orang sekarang yang justru otaknya baru jalan ketika lagi malam-malam sampai subuh itu sering dikucilkan sama budaya-budaya kita gitu, kayak wah lu pasti ini deh kalau nggak bisa tidur itu apa, insomnia ya lu pasti insom deh anaknya deh kayak gitu, padahal sebenarnya dia nggak insom, dia emang diciptakan seperti itu aja gitu, dan malah kalau lu embrace itu bisa jauh lebih sukses kayak lu sekarang gitu. Kalau misalnya lu bayangin kalau misalnya lu mempunyai budaya seperti lu misalnya emang baru aktifnya jam berapa, pokoknya malam sampai subuh gitu, tapi lu kerja kantoran, dimana jam 7 pagi lu udah harus masuk kantor. Itu kan it's a waste of talent gitu. Betul. Dulu waktu lu kerja kantor gimana jadinya? Dulu waktu gue kerja kantor, karena gue jaga store ya, yang di mana nih, Esator misalkan. Oke. Ya kan, itu gue kerja bangun jam 6, karena mesti absen jam 7 lah, setengah 7 lah karena duty manager ya. Ya. Setengah 7, jadi mesti berangkat ya jam setengah 6. Setengah 6 sampai ke sampai ke jam 5 dia. Oke. Jam 5, jam 4 lah. Sebenarnya pulang itu sebenarnya jam 3. Oke. Tapi nggak boleh pulang early lah ya. Ya. Jadi kita pulang jam 4, jam 5. Dan gue masih handle kerjaan waktu itu. Gue waktu itu masih punya brand Pak, namanya Summer Minibar. Wow. Minuman kesehatan. Ya. Kalau pernah minum Yang sampai sekarang masih ada? Sekarang udah dijual company-nya. Wow. Oke. Jadi ngelanjut buat brand Summer Minibar. Dan tidurnya juga
malam juga kebetulan. Oh Jadi gue di situ ngurangin. lu benar-benar ngurangin jam tidur dong. Dari Ngurangin 8 jam tidur. cuma tidur let's say 4 atau 3 jam gitu. Karena orang lagi susah Pak dan lagi kekurangan gitu loh. Masih ada yang dikorbanin. Ya udah gue korbanin waktu tidur gue gitu loh. Jadi waktu itu gue nyambi lah malamnya buka usaha summer minibar, minuman, kesehatan. Paginya gue kerja kantoran. Wow. Bro, lu kenapa sih kayak nggak tahu ya, gue masih belum dapet nih di masa kecil lu itu, kenapa lu mempunyai kayak that push gitu untuk jual summer minibar, walaupun lu kerja di S-Hardware, lu benar-benar nge-hustle-nya itu setinggi itu. Sebenarnya gini sih, setiap orang kan punya momennya lah, moment of truth-nya lah, kapan dia poin dia kebuka lah tetanya lah, pikiran bawah sadarnya. Oke. Kenapa sih dia harus berhasil? Kenapa sih orang harus banyak uang? Kenapa? Kan harus ada kunci kenapanya gitu loh. Karena kalau nggak ada kenapanya nanti reasonnya nggak terlalu kuat tuh. Jadi saat dia nanti ngedown, oh gue pengen jadi ini. Tapi karena dia nggak punya reasonnya, ya kan, the strong reasonnya, at the end saat dia ketemu masalah, ya udahlah, jadi ngedown tuh. At the end dia nggak bisa wujudin tuh mimpinya gitu. Kalau gue pernah Pak, bukannya mau bahas satu-satu hal yang sedih ya, karena gue tipe orang yang mau terlalu bahas-bahas sedih lah. Tipe orang yang jarang nangis lah, karena gue percaya nangis tuh gak menyelesaikan masalah gitu loh. Ya boleh lah, nangis one moment gitu, selesai. Tapi ya let it go gitu, lupain gitu. Gue pernah dalam kondisi waktu itu papa sakit, ya kan, gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Sebagai anak laki-laki ya, walaupun gue 4 dari 5 saudara gitu. Jadi gue 5 saudara nih Pak, gue anak keempat. Papa gue sakit, udah hampir stroke lah, udah hampir mau bypass lah, udah hampir lewat lah misalkan. Kita gak bisa bantuin apa-apa gitu loh. Karena apa yang diharapkan dari orang kerja kantoran gitu loh. Sorry to say ya, bukan yang merendahkan satu profesi tertentu gitu loh. Tapi kan uangnya terbatas Pak. Yang notabene ya gue bilang, wah papa gue ngelahirin gue nih dari umur gue 0 sampai misalkan 20 tahun misalkan, atau misalkan 18 tahun. Udah berapa miliar yang dikeluarin. Biaya persalinan, biaya pendidikan, biaya makan, tempat tinggal dan sebagainya. Masa sih kasih feedback ke orang tua cuman bayar rumah sakitnya misalkan 500 juta atau 400 juta, gak sanggup gitu loh. Kan there's something wrong gitu loh di hidup gue gitu loh. Ya. Makanya gue bilang, wah gak bisa nih. Akhirnya gue paksain tuh untuk jadi pengusaha. Apapun yang terjadi, jadi pengusaha. Apapun yang terjadi, jadi pengusaha. Wow. Tapi gue selalu bilang, gue tuh tipe orang yang selalu respect sama orang tua. Gue kalau kemana-mana nih ada meeting atau apa, gue selalu bilang, Mam doain, semoga gak ada masalah. Mam doain, semoga ini clear, gak ada kendala. Kayak misalkan gue lagi ada pembangunan misalkan sambal bakar 7 outlet 8 outlet, gue selalu cerita nih, Mam, Richard pengen bangun outlet nih, semoga doain ya gak ada masalah. Bangun brand misalkan seafood bakaran yang terbaru, Mam, Richard lagi bangun brand nih, ya kan, doain ya semoga lancar. Oh iya doain Richard. Mam, Richard lagi pengen bangun nih 4 outlet di bulan depan, doain ya. Oh iya doain gitu. Nah gue percaya bahwa hubungan kita sama orang tua ya di luar sama Tuhan ya, itu juga penting gitu. Makanya saat orang tua gue kesusahan, gue gak bisa ngebantuin gimana pun, kayak there's something wrong nih kata gue. Ada sesuatu yang salah nih, ya kan. Nah di situ gue kerja sekeras-kerasnya. Jadi waktu 2018-2021 ya kan, lebih tepatnya 2020 lah, itu masa-masa yang kelam banget lah menurut gue pribadi. Zaman-zaman susah, zaman-zaman naik motor, zaman-zaman susah lah. Mau pacaran aja sampai minder gitu loh. Ada gak sih nih cewek yang mau gitu loh. Nah, moment of truth-nya itu tahun 2021 di bulan Juni lah. Gue buka usaha sambal bakar Indonesia, dan boom. Sekarang kita udah punya 23 outlet, pembangunan 9 outlet. Jadi tahun ini kita mau kejar 40-50 outlet. Dan cabangnya itu besar-besar, 1000 meter sampai 5000 meter persegi satu outlet. Blessing banget, gue punya karyawan misalkan sampai sekarang 1600-1700 lah. Gue hampir lupa juga karyawan gue, 1600-1700 orang. Nah dari situ titik comebacknya gue komitmen tuh Pak. Makanya tadi kan disinggung ada rumah makan gratis kan. Gue bilang, ini karena gue pengusaha F&B nih ya, gue mau buatin satu charity yang tanpa bantuan dan donasi dari mana-mana ya. Karena ini mau nih gue literally pure dari Richard Theodore misalkan. Gue buka rumah makan gratis. Gue taruh di pusat kota Tangerang. Jadi bukan di pinggiran, di pusat kota Tangerang yang orang gampang nge-reach-nya. Gue kasih 500 porsi per hari Pak. Jadi orang boleh makan tanpa syarat. Mau agama apapun, mau status apapun, mau golongan apapun lah, lu boleh makan di situ. Yang penting lu antri, itu aja, tanpa syarat. Gue selalu ngomong sama orang-orang, lu harus kena sih. Jadi kayak orang misalkan dia nggak punya semangat untuk hidup gitu, ya karena dia nggak pernah ngalamin momen yang pikiran bawah sadar itu tuh kena gitu loh.
Kenapa gue pengen jadi pengusaha gitu? Gue selalu percaya Pak, gue gak mau ngelakuin hal yang sama berkali-kali gitu loh. Karena kalau gue ngelakuin hal yang sama berkali-kali misalkan, at the end gue punya output yang bakal sama terus gitu loh. Gue pernah ketemu saat kondisi papa gue kejang ini. Dan udah mau bypass gitu, udah mau lewat gitu loh. Gue bilang, wah jadi anak kok begini banget ya. Orang tua lu invest lu miliaran gitu loh. Masa lu ngasih feedback ke orang tua lu 500 juta cash aja gak bisa gitu loh.